Nah, teman-teman di sini janganlah takut untuk mencoba, karena dengan mencoba itulah yang akan menjadi suatu patokan teman-teman untuk berprestasi. Dan juga jangan terpengaruh dengan kata-kata dari luar. Misalnya, kamu ini nggak bisa ini, kamu ini nggak bisa itu. Nah, itulah yang menjadi ketakutan atau kecemasan teman-teman untuk berkembang dalam pengembangan skill dan juga lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, hal apa sih yang memotivasi kamu untuk maju menjadi Mawapres? Baik, nah di sini yang menjadi motivasi saya untuk mengikuti Mawapres itu adalah bagaimana cara saya untuk menjadi bintang. Nah, setiap orang kan sudah pasti punya role modelnya sendiri kan. Nah, individu saya itu adalah ingin menjadi bintang. Bintang itu ya sudah, karena individu saya itu ingin menjadi bintang, ya saya mengikuti jalan dari kehidupan saya sendiri. Nah, tapi untuk teman-teman sendiri kan kita mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi tentukanlah tujuan hidup teman-teman sendiri, karena tidak harus mengikuti dari karakter saya. Karakter saya itu begini dan karakter teman-teman itu begini. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya. Ini dan wajib diasah ketika kita hendak menjadi seorang Mawapres. Nah, skill yang wajib kita asah itu setelah menjadi Mawapres atau ketika kita menjadi Mawapres, yang paling penting itu adalah public speaking, teman-teman. Nah, karena kita diwajibkan nih untuk berbicara di depan umum, berbicara ke depan halayak teman-teman, dan juga bahasa kita. Bahasa yang baik, tutur yang baik, dan juga gestur yang baik itu juga menjadi suatu penilaian dan juga menjadi suatu karakter teman-teman sendiri. Nah, setelah itu barulah kita skill kita seperti penulis dan lain sebagainya. Yang perlu dipersiapkan untuk menjadi Mawapres terutama untuk tahun ini? Oke, sebenarnya banyak ya yang perlu dipersiapkan teman-teman untuk menjadi Mawapres. Nah, yang paling pertama itu adalah kita harus mempertahankan IPK. Nah, dimulai dari kita menjadi mahasiswa baru, usahakanlah untuk teman-teman untuk mempertahankan IPK-nya, karena itu hal yang menjadi penilaian utama untuk menjadi seorang Mawapres. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah tes kemampuan bahasa Inggris, teman-teman. Nah, jadi pada tes kemampuan bahasa Inggris ini juga menjadi indikator penilaian dari panduan mahasiswa berprestasi tersebut. Nah, nanti pasti akan dites bahasa Inggris dalam suatu ajang ini. Jadi persiapkanlah semaksimal mungkin dan jangan sampai nantinya teman-teman pada saat sebelum itu tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, gitu. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah pengalaman teman-teman dalam meraih achievement ataupun penghargaan. Nah, jadi di situ teman-teman dari mulai mahasiswa baru maupun dari awal teman-teman dari mahasiswa baru ini harus mempersiapkan nih penghargaan teman-teman, misalnya mengikuti berbagai lomba, yaitu lomba-lomba seperti ya banyak ya, dari prestasi akademik maupun non-akademik itu akan dituangkan dalam bentuk CV ataupun curriculum vitae. Nah, selanjutnya yang paling terakhir itu adalah tes dari karya tulis ilmiah. Nah, di sini kemampuan kepenulisan teman-teman juga harus ada di dalam ajang Mawapres ataupun mahasiswa berprestasi. Nah, disitulah yang akan menjadi penilaian paling utama, yaitu adalah penilaian 50%, tidak salah saya. Nah, di situ akan ada tes presentasi dan juga dinilai naskah teman-teman dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Nanti di dalam naskah itu tertaut tentang ide-ide dari teman-teman yang akan tulis dan akan mempresentasikan ide tersebut di depan dewan juri. Baik, mungkin hanya itu saja dalam persiapannya. Apa hal yang membuat kamu yakin kalau misalkan hari ini bisa jadi juara satunya Mawapres tahun ini? Nah, yang membuat saya yakin kemarin bisa menjadi juara satu dalam ajang mahasiswa berprestasi itu yang pertama, saya sudah mempertahankan IPK. Nah, itulah yang menjadi hal penting dan juga tolak ukur. Selanjutnya itu adalah achievement saya. Nah, achievement saya itu sudah memiliki berbagai kegiatan lomba-lomba lah yang sudah saya ikuti, seperti lomba kepenulisan, debat, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menjadi tolak ukur bahwa saya ini merupakan akan mampu mengikuti dari kompetisi mahasiswa berprestasi. Selanjutnya itu adalah kepenulisan. Nah,
Dikarenakan lomba-lomba yang saya ikuti dan juga achievement saya yang sudah saya dapatkan itu merupakan dominan dari lomba-lomba karya tulis ilmiah. Nah, jadi di sini dalam ajang Mawapres ini juga disuruh membuat karya tulis ilmiah kan. Nah, jadi itu berhubungan. Itulah yang menjadi tolak ukur saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kendala yang Ardi hadapi ketika mempersiapkan diri menjadi Mawapres? Baik, nah di sini sudah tentu pasti ada kendala. Dikarenakan pasti kita juga memiliki ujian yang berbeda-beda. Setiap individu pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, jika saya dalam kendala persiapannya ini adalah waktu, teman-teman. Karena kita kan sebagai mahasiswa itu pasti banyak ya, dari dosen memiliki tugas. Jadi kita kesulitan untuk membagi waktu untuk belajar kepenulisan, untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar cara mempertahankan IPK kita. Nah, itulah yang menjadi kendala saya sebelum untuk mengikuti kompetisi dari mahasiswa berprestasi ini, teman-teman. Lalu gimana cara Ardi bisa mengatasi kendala yang dihadapi? Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, saya lebih ke cara sadar diri dengan individu saya sendiri dan juga mau berdamai dengan diri sendiri. Hal itulah yang saya lakukan dalam menghadapi kendala itu. Dalam halnya seperti manajemen time saya, misalnya saya membagi schedule saya dari jam 12 sampai jam 15 di hari Senin itu misalnya saya kuliah. Akan tetapi di jam 15 sampai 17 itu waktu saya untuk belajar bahasa Inggris dan juga belajar cara kepenulisan serta mengikuti lomba-lomba dari karya ilmiah. Tersebut apakah bisa dimulai dari diri kita sendiri? Nah, sebenarnya dua-duanya itu bisa. Lingkungan juga bisa, dari diri sendiri juga bisa. Nah, dimulai dari lingkungan. Yang pertama, jika kita memiliki lingkungan pertemanan, misalnya di kampus, itu merupakan teman-teman yang berprestasi, maka kita juga akan berkecimpung dalam prestasi tersebut. Nah, dapat diibaratkan biasanya ada yang mengatakan jika kita berteman dengan orang yang menjual parfum, maka kita juga akan merasakan wangi dan juga kita bisa akan wangi gitu. Nah, itulah dapat diibaratkan seperti itu. Jika kita memiliki pertemanan ataupun circle dari teman-teman yang berprestasi, ya kita pasti memiliki peluang untuk berprestasi dan juga memiliki ilmu yang baru. Mendukung Ardi dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, biasanya kita itu terhalang dalam waktu kita kuliah dikarenakan kan biasanya banyak nih teman-teman dari kita yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, itu biasanya yang menjadi pengaruh dari kita sendiri. Nah, biasanya juga itu pengaruh dari tugas-tugas kita. Nah, biasanya kan dosen kan biasa memberi tugas yang ada yang kategori sedang, ada yang kategori berat dan juga kategori ringan. Nah, itulah yang menjadi hambatan kita dalam kita untuk mengikuti dan juga menjalankan prestasi kita sendiri. Nah, biasanya juga untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya bimbingan. Nah, jadi biasanya itu ada orang yang berpengaruh dalam kita berprestasi juga. Nah, jadi pada awalnya itu adalah circle teman kita sendiri yang sefrekuensi, teman-teman. Nah, jika teman-teman kita yang sefrekuensi dengan kita, misalnya dalam berkompetisi menulis dan juga yang lainnya, nah disitulah yang akan membuat kita semakin bersemangat nih untuk berprestasi. Nah, selanjutnya tidak hanya circle, nah tapi juga mentor kita, misalnya mentor-mentor dari senior kita yang biasanya yang telah memberikan kita suatu waktunya dalam berdiskusi, kita tanya-tanya, mereka menjawab. Nah, mentor kita juga yang akan memberikan tingkat kesemangatan kita itu menjadi tinggi, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang butuh mentor ataupun yang ingin bertanya-tanya misalnya kepada seniornya, dipersilahkan. Biasanya seniornya itu lebih ke open minded untuk teman-teman. Nah, selanjutnya di sini setelah senior itu lebih ke dosen. Nah, dosen kita itu juga dapat menjadi pengaruh penting nih dalam kita berprestasi. Nah, biasanya dosen itu mengajak kita misalnya untuk menulis artikel atau dosen kita itu mengajak kita untuk mengikuti lomba. Nah, biasanya motivasi dari dosen lah yang memberi semangat kita untuk berprestasi, teman-teman.
Yang hal itulah yang menjadi pedoman kita misalnya. Yang mereka lah yang telah mengajarkan kita dalam menulis misalnya, karena di dalam Mawapres ini kan sudah harus membuat penulisan naskah karya tulis ilmiah kan. Nah, dari dosen lah yang akan mengoreksi ataupun yang mendukung kita dalam hal kepenulisan dan juga untuk mencari ide. Nah, seperti itu. Yang Ardi dapatkan selama proses menjadi juara 1 Mawapres. Baik, pengalaman yang sudah didapat ya setelah menjadi juara 1 Mawapres. Nah, itu banyak sekali ya teman-teman. Seperti kita sudah bisa mengenal Mawapres lainnya, seperti dari Fakultas Teknik, dari Fakultas Kedokteran, dan juga yang lainnya. Hal itulah yang membuat kita menjadi mendapatkan relasi dari teman-teman tersebut. Jadi kita bisa berbagi quotes ataupun kita bisa berbagi materi, dan juga kita bisa berdiskusi dengan cara-cara ilmiah, dan juga dapatlah nih teman-teman sefrekuensi dengan diri kita. Nah, itulah yang saya dapatkan setelah menjadi Mawapres. Setelah itu juga kita juga diharapkan untuk berbagi ilmu nih kepada teman-teman, karena kita merupakan suatu dapat dikatakan adalah top student ya, yang menjadi acuan ataupun patokan untuk teman-teman berprestasi untuk di lain halnya. Mendapatkan pengalaman serta meraih prestasi. Nah, halangan saya itu mungkin lebih ke pertemanan ya, ataupun ya circle, karena kita juga merupakan mahasiswa yang biasanya memiliki circle. Nah, jadi jika circle kita itu tidak suka mengenai dunia yang kepenulisan ataupun dalam kompetisi, nah takutnya kita juga bisa terjerumus nih kalau kita nggak ikut jadi akhirnya kompetisi, dikarenakan kita dipengaruhi oleh teman-teman kita. Akan tetapi berbeda nih kalau kita bersirkel ataupun mencari teman yang sefrekuensi dengan kita dalam mengikuti lomba dan lainnya. Ini tidak cukup dibagi. Dan gimana menurut Adi memanage waktu dengan baik? Nah, untuk memanage waktu dengan baik itulah dengan cara membuat time schedule. Nah, biasanya saya sering mendapat kabar jika teman-teman itu mau memulai prestasi, akan tetapi seringkali gagal. Nah, janganlah takut teman-teman, dan juga jangan cemas untuk mencoba lagi. Nah, dapat diibaratkan nih, biasanya ada cemilan ataupun snack-snack yang memiliki gosokan hadiah. Biasanya kan ada yang mengatakan setelah digosok tulisannya coba lagi. Nah, itulah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan suatu tujuan. Oleh karena itulah coba lagi, dan coba lagi untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Nah, saya akan memberikan motivasi nih buat teman-teman yang selanjutnya akan menjadi the next top student ataupun mahasiswa berprestasi. Nah, teman-teman di sini janganlah takut untuk mencoba, karena dengan mencoba itulah yang akan menjadi suatu patokan teman-teman untuk berprestasi. Dan juga jangan terpengaruh dengan kata-kata dari luar. Misalnya, kamu ini nggak bisa ini, kamu ini nggak bisa itu. Nah, itulah yang menjadi ketakutan atau kecemasan teman-teman untuk berkembang dalam pengembangan skill dan juga lainnya. Nah, oleh karena itulah pengembangan itu sangat dibutuhkan, dan juga jangan terpengaruh dari dunia-dunia hal luar yang berdampak negatif. Setelah itu tetaplah semangat dan juga carilah motivasi di dalam diri sendiri. Nah, jadi itulah yang akan menjadi semangat teman-teman dalam berprestasi.